Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara sekalian dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom anak-anakku. Kita bertemu dalam ibadah perayaan Pentakosta, hari turunnya Roh Kudus, 31 Mei 2020. Firman Tuhan dari Kisah Para Rasul pasal 2 ayat pertama sampai dengan 13 Amang Pendeta bacakan untuk anak-anakku sekalian. Pentakosta. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dan segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran. Lalu berkata, bukankah mereka semua berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang-orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, apakah artinya ini? Tetapi orang lain menyindir, mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Demikianlah firman Tuhan. Anak-anakku, hari ini seluruh orang percaya merayakan perayaan Pentakosta. Hari datangnya Roh Kudus 2000 tahun yang lalu di kota Yerusalem. Peristiwa yang sangat dahsyat itu adalah, pertama, janji Allah kepada para murid. Ketika dia naik ke surga, maka Allah akan datang dalam bentuk rupa Roh Kudus, menyertai kehidupan orang percaya. Itu sebabnya Amang Pendeta membakar lilin sebatang di sini. Jadi ketika para murid berdoa di satu rumah di Yerusalem, tiba-tiba sekonyong-konyong Roh Kudus datang, hinggap di atas kepala mereka seperti nyala api, dan membangkitkan mereka berani untuk berkata bersaksi tentang Kristus. Dan pada saat itu diwakili oleh Rasul Simon Petrus. 3.000 orang, belum termasuk anak-anak dan perempuan, yang bertobat percaya pada pemberitaan firman pertama kali Rasul Petrus ketika dia menerima Roh Kudus. Dan mereka semua dibaptis. Dengan kata lain, jika kita merayakan Pentakosta atau kedatangan Roh Kudus, kedatangan Tuhan, maka hidup anak-anakku menjadi berani. Maka hidupmu menjadi terang, menyala-nyala, dan menjadi saksi bagi sesama melalui perkataan dan perbuatanmu. Jadi perkataan anak-anakku, perbuatan anak-anakku haruslah dilihat dan disaksikan orang sepenuhnya dalam penyertaan Roh Kudus, terang, menyala-nyala, dan baik di hadapan Tuhan. Lalu yang kedua, dengan datangnya Roh Kudus, maka Amang Pendeta di sini ada keranjang buah. Ini terbuat dari bulu-bulu bambu yang dipotong, disayat dan menjadi kecil, lalu dirajut, lalu dirangkai dan disatukan. Nah, di sini bisa untuk wadah buah atau tempat makanan, minuman dan sebagainya. Dan dia menampung, mempersatukan. Demikianlah Roh Kudus. Dia mempersatukan para murid
yang tadinya sempat ketakutan karena Allah sudah naik ke surga. Dia mempererat persekutuan, persahabatan para murid dalam pelayanan, sehingga mereka bersama-sama bersaksi untuk Tuhan. Demikian juga anak-anakku. Roh Kudus ada padamu, Roh Kudus menyertaimu, maka kamu harus bersatu dengan kakakmu, dengan adikmu, dan dengan keluargamu. Ketiga, ada yang mencemooh, ada yang menyindir mereka. Dikatakan dalam ayat 13, berarti mereka sedang mabuk. Kenapa? Sebab mereka bisa mengerti bahasa khotbah yang disampaikan Rasul Petrus, bahasa kesaksian disampaikan para murid. Mereka mengerti ada orang Arab, Kapadokia, orang Kriene, ada orang Roma, ada orang Turki, ada orang Persia, ada orang Mesir dan sebagainya. Itu adalah mukjizat Tuhan. Jadi sindiran, cemoohan itu biasa. Anak-anak jangan menjadi takut, apalagi mudah cemas kalau anak-anak disindir, diledekin, dicemooh. Dalam istilah sekarang dibully. Namun pendeta tidak sarankan anak-anak membuli, tidak boleh. Tetapi kalau Anda mengalami itu, kalau anak-anak mengalami itu, jangan takut, jangan gentar. Kenapa? Karena para rasul, para murid berani, sebab Roh Kudus ada padanya. Berbahagialah dan bersukacitalah, dan tetaplah berdoa supaya masa pandemi COVID ini berakhir dan kita semua kembali bersekutu di gereja, kembali sekolah, kembali bertemu dengan sahabat di mana saja. Amin.